Jadi apa namanya, penelitian sekarang sudah saya sampaikan tadi ya, jadi ChatGPT 4 sudah mulai mengadopsi arsitektur reinforcement learning untuk mendapatkan apa stable diffusion. Nah, jadi ini contohnya kita misalkan ini apa jadi model itu kalau mungkin teman-teman, kalau kita biasanya pakai yang ini ya, pakai yang kalau udah gratisnya habis gitu kan, biasanya kita nanti dia ngasih reminder ya, apa ChatGPT kita 4.0 tuh sudah habis gitu ya jatahnya gitu, atau misalkan nanti kita dialihkan ke 3.0. Nah jadi ketika machine learning itu apa namanya mulai kehilangan keahliannya gitu ya, misalnya mulai kehilangan keahliannya. Di sini misalkan ada sebuah cerita gitu. The following competition between the two got hearted dan friendly, bla bla dan sebagainya. Terus nanti dia first gather your material dan sebagainya. Nah, ini jawabannya itu tidak pas. Lalu misalkan di sini misalnya ini original image-nya, terus nanti hasilnya seperti ini. Nah ini kan mulai apa ya, model itu mulai tidak bisa memahami atau mulai sedikit mengalami penurunan gitu dari segi kemampuan mereka untuk mengenerate konteks ya kalau kita bisa belajar tentang LLM gitu. Nah, betul ini kan kalau kita mungkin cara ini bisa lihat ya hasilnya itu seperti ini. Gambarnya itu kan sebenarnya mirip-mirip gambar Obama gitu ya. Nah, di sini kemarin juga sempat saya sudah bahas sedikit jadi reinforcement learning basicnya itu kan sebenarnya kita belajar berdasarkan reward gitu ya kan. Jadi ada rewardnya, terus masuk ke agent, nanti agent ngasih action, terus nanti masuk ke target environment-nya. Jadi terus seperti itu belajar. Jadi semacam kita memberikan hadiah gitu ya, memberikan hadiah atau memberikan hadiah terus ke orang lain misalkan terus kita mengharapkan feedback dari orang lain itu seperti itu dan nanti harapannya feedback dari orang lain itu nanti akan membuat kita lebih baik semacam kalau kalian misalnya minta kritik dan saran gitu nah itu sama konsepnya sama di reinforcement learning. Nah kenapa reinforcement learning from human feedback, nah jadi eh, kenapa ini lucu, kenapa ini ethical dan kenapa apa yang dimaksud dengan safe, jadi ini jadi don't encode it but model it. Jadi di sini jangan kita encode tapi kita modelkan. Apa yang dimaksud dengan funny, apa yang dimaksud dengan ethical, apa yang dimaksud dengan safe. Jadi kalau kita kan selama ini kan mengencode, terus nanti kita minta modelnya itu untuk belajar, terus nanti modelnya belajar dapat maknanya. Nah sekarang kita kita coba tidak untuk membuat seperti itu, tapi kita mencoba memodelkan gitu ya, memodelkan apa yang dimaksud dengan ini nih, misalnya contohnya. Oke. Nah, ini RHF for decision making. Jadi sebenarnya reinforcement learning itu kan banyak dipakai untuk decision making ya. Nah, di sini kita akan coba bahas pre-deep RL. Jadi pertama kita human gitu ya, human ngasih reward terus nanti supervised learning. Terus nanti di sini akan ini ya saling berkorelasi gitu ya, wake update terus reward prediction, reward model baru nanti ke environment. Nah, untuk deep ini ya, for deep RL, jadi deep reinforcement learning itu di sini dia ada tambahan. Jadi sebenarnya sama ya, ada human feedbacknya. Jadi kalau misalkan reinforcement learning itu kan ini ya environment ya. Kalau di sini ada human feedbacknya. Nah ini history OpenAI experiment with RLHF. Jadi ada ini ya. Jadi dia kayak apa namanya buat satu prompt gitu ya. Three pics different themselves from a mean wolf. Jadi ini dia mengumpulkan human feedback. Terus nanti dia melatih gitu ya, melatih reward dari model tersebut. Nanti dia akan train policy gitu ya. Jadi nanti akan menjadi sebuah aturan gitu ya, menjadi sebuah aturan dengan PPO. Jadi bedanya adalah kalau reinforcement learning ini dia pakai human feedback. Jadi kita buat suatu postingan nanti ada manusia gitu ya. Human judges which a better summary of the post gitu. Jadi apa ya? Kalian pernah dengar istilah prompt engineer? Nah, kurang lebih prompt engineer itu dipakai untuk melakukan yang ini nih, human feedback gitu. Jadi ada profesi baru ya, profesi barunya itu adalah prompt engineer gitu ya. Nah, itu sama dia ngasih feedback terus nanti memberikan juga ya, apa namanya? Semacam kira-kira mengecek prompt dan sebagainya gitu. Nah ini jadi prompt misalkan to pursue computer science gitu, PhD continue working, associate bla bla bla. Nah terus nanti ada vanilla LM-nya, jadi hasil dari apa namanya language model itu akan membuat seperti ini. I'm considering pursuing a PhD in science, but I'm worried about the future, bla 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 bla. Nah terus nanti ada human annotation-nya, soal engineer with job unhappy, bla bla dan sebagainya. Nah nanti ini digabungkan, nanti hasilnya akan seperti ini, RLHF model. Jadi intinya RLH model itu kita meningkatkan ya kualitas kan
kita tahu ya ChatGPT 1, 2, 3 itu kan sudah memiliki pengetahuan. Nanti kan mereka sudah bisa mengenerate ya, generate. Nah, dari hasil generate itu kita tambahkan dengan human annotation-nya. Nah, nanti jadi model RLHF seperti itu. Semacam kalau kalian pakai ChatGPT itu kan nanti pernah nggak ya kalau kalian misalkan pakai ChatGPT dia nanti suggest kayak dua apa ya dua jawaban gitu nanti kita disuruh milih gitu ya disuruh milih misalnya kita mau yang mana gitu atau prefernya jawaban yang mana seperti itu. Nah itu mungkin gambaran sederhananya dari LLHF. Gitu. Oke. Oke, jadi RHF itu ini rumornya 10 kali lebih cepat pada human annotation budget dan modifikasi RLF training. Itu memberikan impact yang sangat luar biasa pada ChatGPT. Nah, ini konseptualnya ya. Saya coba jelaskan sekilas tentang model RLHF ini. Jadi, pertama language model pre-training. Jadi sama ya, jadi kita ini ada prompt dan text data, terus di sini seperti biasa, kita training model ya, untuk membuat language model gitu ya. Large, bukan language model lagi, tapi language model. Terus nanti di sini ditambahkan human augmented text gitu ya, ini sebagai opsional. Nah, nanti dari sini, ini kan ada prompt dataset. Prompt dataset itu nanti sampel dengan banyak prompt masuk ke initial language model. Nah, dari sini nanti kita akan human scoring nanti masuk ke reward gitu seperti itu. Nah, nanti setelah kita lakukan language model training dan reward model training baru kita fine tuning. Nah, fine tuningnya seperti ini. Jadi ini model yang sudah dilatih sebelumnya, terus ini tune language model dengan reinforced learning policy, lalu masuk ke sini, terus nanti di sini kasih reward ya, reward preference-nya, terus masuk lagi ke sini. Seperti itu. Jadi nanti policy-nya update terus berdasarkan apa? Berdasarkan reward yang sudah diberikan. Nah, ini ya. Jadi common training teknik NLP use unsupervised sequence prediction, terus datanya nanti diambil dari web gitu misalkan kan. Terus no single answer on base model size gitu. Jadi tidak ada jawaban yang ini. Terus nanti datasetnya banyak dipakai itu biasanya prompt and text dataset ini dari Reddit, forum ataupun notebook dan sebagainya, termasuk human written gitu ya. Misalkan untuk prediction prompts. Nah, ini kita bisa apa namanya? Language model pre-training ini dengan human generation. Jadi yang bagian ini human augmented text itu walaupun di sini opsional ya bilangnya ya. Di sini jadi kita bisa apa ya? Membayar seorang untuk menulis sebuah respons dari prompt-nya seperti itu. Yang diharapkan itu nanti kita punya high quality dari inisialisasi dari LHF. Oke. Nah, dari sini kita punya istilahnya itu adalah supervised fine tuning SEFT. Lalu kita latih nih how to capture human sentiment in sample in current text. Nah, jadi goal kita itu adalah untuk mendapatkan model dengan yang bisa melakukan ini ya maps input text ke skala reward. Jadi ini human scoringnya. Jadi ada bantuan human feedbacknya. Terus nanti masuk ke reward. Dari reward ini baru masuk ke yang ini ya. Nah, ini human scoring, terus nanti output rankingnya. Nah, ini hasil dari reward model training. Terus reward model itu biasanya juga ada yang berbasis transformer. Terus ini ukurannya juga berbagai apa namanya variasi ya, bervariasi. Terus output skala from text input. Oke, nah itu balik lagi kita masuk ke kita review ya. Jadi cara kerja RL seperti ini. Nah, ini fine tuningnya. Nah, ini yang paling pentingnya ya. Jadi fine tuning. Jadi kita punya prompt dataset masuk ke initial language model. Ini jadi prompt dataset misalkan a dog is terus nanti kita tuning ya. Kita tuning language modelnya dengan reinforced policy. Terus nanti di sini jadi RLHF gitu ya. Jadi reinforced learning dengan human feedback. Terus nanti kita tune text-nya man best friend baru nanti masuk ke reward modelnya. Setelah masuk di sini sebenarnya banyak matematikanya ya di sini ya. Jadi constraint the RL fine tuning not result the LM that output gibberish gitu ya. Nah, ini. Oke, baru di sini nanti masuk ke apa namanya reward match original human current distribution. Dan nanti kita matchkan antara yang ini dan ini, nanti dia kayak gini, nanti ngasilin skor, dari skor ini nanti apa namanya skor reward, terus dari sini harapannya tuh dapat hasil yang lebih baik. Baru dari reward score ini masuk lagi ke reinforced learning update. Jadi kan reinforced learning kan selalu update ya belajarnya. Nah, terus nanti harapannya itu dari policy gradient update
policy gradient update, policy LM directly. Nah, terus oh ya ini dicatatkan juga ya. Biasanya itu parameter policy itu di frozen atau dihilangkan atau tidak dipakai gitu. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini. Jadi apa namanya? Jadi kalau misalkan kita bahas beberapa metodologi ya, metodologi ada yang arah penelitian itu seperti apa. Jadi ini ada beberapa yang atropik, yang OpenAI Instructor GPT ya. Jadi Human Generate Initial LM Training Text, Train RL Policy, terus nanti DeepMind gitu ya. Ini yang meneliti juga dan sebagainya. Oke. Nah ini reward model training feedback. Jadi kalau misalkan apa namanya kalian mau berkontribusi ya gitu ya, misalkan berkontribusi untuk buat ChatGPT itu lebih baik, coba kalau saya sering-sering pakai ini ya, sering-sering saya kasih apa like and dislike gitu. Jadi ini contoh dari reward model training feedbacknya. Jadi misalkan kalian ketik sesuatu nih, terus misalnya ternyata nih hasilnya itu nggak bagus, biasanya saya dislike gitu. Supaya nanti apa? Supaya nanti dia dapat feedback. Nah harapannya itu nanti dia dapat jawabannya lebih bagus. Oke. Nah, terus ini ya contohnya if you storyteller what you think about ChatGPT is a good society. Nah, nanti kalian kasih di sini. Terus nanti the opportunity of text-based feedback. Nah, bisa jadi seperti ini. As a large language. Ini, nah misalkan kita nggak mau yang ini ya, datanya yang itu, misalkan kita minta jelek gitu ya, kita kasih ini. Apa namanya tuh? Dislike ya, dislike. Atau kalian juga bisa misalkan di komen balik gitu ya. Misalnya datanya tidak apa minta jawaban lain atau misalkan buat email yang lain dan sebagainya. Oke. Ya ini mungkin penelitiannya sebenarnya sekarang arahnya ke situ ya. Jadi training language model to following instruction with human feedback. Step-stepnya seperti ini ya, tadi udah dijelasin. Jadi collect demonstration data, terus nanti kita latih supervised policy, yang mana kita apa namanya human yang labelnya, membuat suatu label, nanti comparison data antara hasil dari LM dan hasil dari humannya, gitu nanti digabungkan, nanti si humannya juga nih label ranks the output from the best to worst. Jadi manusia juga yang itu ya, yang apa namanya dari serangkaian ini ya, dari serangkaian prompt dan several model output, nanti manusia juga yang menentukan oh ternyata ini yang paling bagus misalnya rewardnya nanti atau diurutkan, nanti ini akan jadi training data lagi untuk melatih reward modelnya. Nah nanti dari reward model kita akan coba dapat prompt baru gitu ya, a new prompt sample from the data set. Nanti baru dapat policy ya, policy seperti itu atau aturan. Baru nanti masuk ke reward update lagi, diupdate terus nanti masuk ke sistem lagi seperti itu. Oke, nah ini ya. Jadi pre-train, ini dan human feedback dan seterusnya. Oke. Nah itu mungkin saya sekilas gitu ya jelasin. Walaupun sebenarnya detailnya sangat matematika sekali. Kalau teman-teman misalnya mau coba lihat itu yang di websitenya Stanford itu lumayan ya detail matematikanya. Cuman ini arahnya ke sini saat ini. Jadi kalau teman-teman tertarik gitu misalnya mau belajar atau misalkan mau melatih NLP, coba ini aja, coba pelajarin juga bagaimana menerapkan NLP itu ke arsitektur yang berbasis reinforced learning. Karena mungkin daripada melatih dari awal, lebih baik kita mencoba melatihnya dengan tambahan prompt feedback yang baru. Seperti itu. Oke, itu ya ini mungkin ya sekilas penjelasan dari saya tentang RLHF. Karena saya juga masih mencoba mempelajari tentang metode ini ya, mencoba mengembangkan. Karena kalau saya lihat itu di Indonesia belum sependek pemahaman saya ya, sebenarnya yang saya baca-baca itu belum banyak yang pakai metode ini. Gitu. Oke, mungkin saya coba beralih ke slide. Saya coba screen dulu. Oke, karena ini pertemuan terakhir, saya coba lebih banyak jelasin arah apa namanya NLP itu kemana gitu ya. Sebentar, ini kenapa slide ini muncul?
Oke, apakah ini terlihat teman-teman slide-nya? Oke, baik, ini saya coba rangkum ya kira-kira, arah AI itu kemana, terus pengembangannya itu apa, dan, apa namanya, bias dan sebagainya. Jadi, mmm, pertama tuh salah satu yang penting dari kita mencoba membuat atau mengembangkan sistem itu kan sebenarnya adalah evaluasi dan benchmarking gitu. Mungkin teman-teman juga udah itu ya, mungkin sudah cukup familiar dengan istilah evaluation dan benchmarking gitu. Nah, sama di NLP itu, kita juga perlu evaluation dan benchmarking. Nah, ini saya coba jelaskan ya. Jadi, ini perkembangannya mungkin saya sudah tampilin beberapa kali gitu ya, bahkan sudah banyak versinya ya, ada yang buat yang kayak gini, ada yang buatnya kayak panjang gitu dan sebagainya. Jadi, perkembangan language model itu sudah sangat luar biasa gitu ya, dari mungkin tahun 2018 sejak model BERT ditemukan gitu ya, atau mungkin model BERT itu digunakan secara umum ya, misalnya itu memang keluar 2017 ya, tapi mulai dipakai atau di-open public itu kalau saya tidak salah tuh 2018 start-nya. Makanya itu jadi dasar dari ChatGPT gitu ya. ChatGPT 1 ini masih sequence to sequence. Nah, terus mulailah nanti ChatGPT 2 gitu ya di sini, terus mulailah, apa namanya, para apa, big big startup gitu ya, kayak misalkan Meta, terus misalkan Google dan sebagainya itu mulai mengeluarkan model sendiri gitu ya, atau mulai melatih model ini sendiri, LM-nya sendiri. Nah, lalu terus misalkan ChatGPT 3 terus udah mulai terus ya perkembangannya mulai banyak juga, pemain-pemain, di industri LM ini ya, di industri language model ini, pokoknya semuanya pada beralih gitu ya untuk membuat language modelnya. Bahkan, beberapa mulai mengembangkan ini ya, modelnya sendiri ya, misalkan PLM, terus misalkan, model-model yang lain ya, misalkan di sini ada mini GPT-4, ada LLM-APA, dan sebagainya. Nah, itu semuanya, sedang mengembangkan model ChatGPT, model language modelnya sendiri. Nah, maka ya di sini ya constraint-nya ada yang hijaunya open source, yang ini closed source gitu. Nah, kebanyakan kalau kita lihat dari sini, rata-rata pemain dari, LM ini adalah, bahasa bahasa Inggris gitu ya. Kebanyakan sih pakai bahasa Inggris ataupun beberapa mungkin bahasa China gitu, beberapa bahasa China. Nah, mmm, karena kita tahu ya, sudah banyak sekali model yang dikeluarkan, sudah banyak sekali arsitektur yang digunakan, maka kita perlu, memilih gitu ya, memilih kira-kira measuring performance mode kita itu seperti apa. Jadi ini ya, different desired data from measuring environments. Jadi beda beda ini apa ya, beda kebutuhannya ya. Nah, jadi kalau misalkan kita train, kita tuh kalau misalkan melatih model, kalau misalkan kalian berharap misalnya, "Oh, saya mau, mengembangkan suatu metode," atau misalkan saya mau coba, mmm, apa namanya, coba menyusun sebuah arsitektur gitu misalnya ya. Maka kan yang kalau saat kita train itu kita measure-nya pasti fast gitu ya. Kita berharap kalau training kita tuh cepet gitu. Terus kita juga berharap kalau misalkan saat kita training itu komputasinya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu besar gitu ya, makanya super cheap gitu dari komputasi. Terus differentiable, jadi berbeda dari model-model yang sudah di sebelumnya. Misalkan kalau teman-teman saya melatih BERT, maka itu tidak ini ya, tidak bisa dijadiin measuring performance. Kayak gitu, atau misal, apa namanya, untuk yang di bagian train, gitu. Jadi, teman-teman misalkan, "Oh, saya tapi saya improve misalkan layer classification-nya, atau misalkan saya improve layer terakhirnya, atau mungkin parameter terakhirnya." Nah, itu termasuk dari yang ini ya, differentiable. Terus no shortcut, seperti itu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman mau develop gitu ya, dari train ini misalkan saya mau mendevelop nih model saya, maka pertimbangan yang harus teman-teman harus dipertimbangkan itu adalah super fast. Sama ya, super fast, super cheap, dan avoid, shortcut. Terus kalau misalkan model selection ya, kalau misalkan kita punya beberapa model, kita sama ya, berharapnya itu adalah fast and cheap. Sehingga nanti, pada tahap deploy kita punya model yang terpercaya dengan task yang spesifik gitu ya, task yang spesifik, terus nanti absolute gitu. Maksudnya hasilnya itu sudah baik gitu, seperti itu. Nah, lalu, dari model selection ini kita nanti akan coba publish. Nah, harapannya di publish itu kita bisa menjadi bagian dari standardized, terus nanti bisa direproduksi ulang gitu ya, terus nanti bisa juga dipakai,
Terus nanti harapannya juga punya apa namanya core matrix maybe fine gitu, terus nanti misalkan fine grade. Nah, kenapa seperti ini? Nah, itu salah satu constraint dari bahasa Indonesia ya. Kalau teman-teman mungkin sudah buka-buka sekilas tentang penelitian bahasa Indonesia, nah ini yang coba dilakukan gitu. Karena kalau kita lihat di sini ya bahasa-bahasa yang dipakai itu kebanyakan bahasa-bahasa luar gitu ya. Ini kayaknya bahasa kalau misalkan dari Huawei ya pasti bahasa Cina yang dipakai. Terus misalkan kalau yang sejenis Meta dan sebagainya rata-rata pakai bahasa Inggris. Nah ini kita coba melakukan ini untuk bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Nah ini benchmark dan evaluation drive on progress dari rata-rata nih ya, kita kan berusaha untuk meningkatkan akurasi ya. Nah sekarang akurasinya sudah sangat baik gitu ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Terus ini sudah sampai di Gemini ya, Gemini Ultra itu sudah hampir di sini masih sekitar 80-an dan sebagainya. Oke. Nah, itu constraints dari benchmarking. Jadi kalau kita membuat suatu model kita perlu benchmarking. Nah, sekarang kita coba bahas definisinya. Jadi muncul pertanyaan bagaimana kita sebaiknya menentukan gitu ya, menentukan untuk mengevaluasi model deep learning kita. Jadi benchmarking itu adalah standar yang digunakan untuk membandingkan sistem dengan kriteria misalkan performance, computational efficiency dan safety. Nah, di mana benchmarking ini nanti akan membantu kita untuk men-track progress kita, yang mana itu nanti bisa digunakan untuk area tertentu gitu dan harapannya bisa mengaccelerate model development. Nah ini benchmarking is collection data set, collection data set, terus performance metric dan aggregation procedure. Contohnya misalkan seperti ini ya, kalau teman-teman misalkan lihat leaderboard misalnya di kalau misalkan yang lagi cari penelitian itu biasanya di paper with cost gitu ya. Paper with cost itu ada misalkan ada ranknya, ada modelnya apa, skornya berapa, taxnya apa, atau misalkan kalau di Hugging Face itu juga ada ya kalau teman-teman pilih modelnya skornya berapa kayak gitu. Nah ini untuk benchmarking. Jadi apa saja biasanya itu udah ada dataset, performance sama aggregation procedure. Oke, nah terus kalau di LM itu seperti apa? Nah jadi di benchmarking itu sangat cepat ya berkembangnya sehingga muncul 12.000 benchmarking itu kalau tidak salah ini di tahun 2023 gitu ya dengan 2.300 itu dikembangkan di bidang NLP. Jadi dari 12.500 benchmarking itu 2.300-nya di bidang NLP. Nah, maka beda apa ya direction atau arah dari evaluasi dan benchmarking dari language model itu ada banyak ya. Karena kan language model ini bisa dipakai di ini ya, di berbagai aplikasi NLP ya kalau teman-teman ini. Jadi misalkan kalau kita lihat benchmarking dari language modeling, kita akan coba membahas bagaimana sih model kita gitu ya, how well an LM. Jadi bagaimana language model itu mengestimatkan suatu teks probabilitas suatu teks. Atau misalkan kalau di text representation kita pengen tahu bagaimana model kita atau LM itu mengencode suatu teks gitu ya. Jadi bagaimana dia menggenerate suatu representasi angka dari suatu teks. Atau misalkan di language understanding bagaimana si model LM ini mampu mengerti suatu bahasa. Atau misalkan language generation yang kemarin misalkan bagaimana dia bisa memproduksi suatu bahasa atau suatu teks seperti itu. Kalau misalkan cross-lingual gitu ya, cross-lingual knowledge transfer itu sama. Jadi bagaimana dia bisa LM ini transfer pengetahuan dari antar bahasa atau misalnya dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan kalau mengembangkan sistem, saya misalkan mau mengembangkan language understanding. Nah, maka apa nih goalnya gitu ya? Evaluasinya itu seperti apa? Nah, evaluasinya misalkan kalau misalkan language understanding, bagaimana LM itu mampu mengerti atau memahami suatu bahasa misalnya. Oh, dari sini, kita lihat nih benchmarking yang dipakai itu apa aja. Seperti itu. Nih, ini ya, sequence to sequence, task misalnya, dan sebagainya. Contohnya, nah ini. Oke, nah itu tadi tujuannya ya, benchmarking atau tujuan arah pengembangan seperti apa. Nah sekarang dari benchmarking kita perlu evaluate nih.
evaluate matrix ya. Jadi kalau benchmarking kan kita membandingkan ya, misalkan model yang kita latih ini dengan model orang lain itu seperti apa, atau misalkan arah research-nya itu seperti apa. Contohnya kalau bahasa Indonesia, teman-teman bisa lihat Indo NLU misalnya, atau Indo NLP gitu ya. Oh berarti model untuk bahasa Indonesia itu dilatih dengan data sekian, akurasinya sekian. Nah maka nanti saat teman-teman mungkin menggunakan dataset yang sama tapi dengan model yang berbeda, atau misalkan constraint-nya dengan domain yang berbeda gitu ya. Terus misalkan nanti buat sistem yang sama, nah itu juga bisa dijadiin panduan. Nah, terus dari benchmarking kita perlu evaluate ya. Jadi how can we evaluate the generate output? Nah, maka kalau kita mengevaluasi suatu sistem kan kita perlu nilai angka ya. Kalau di teknik itu kan kita perlu angka nih. Kita nggak bisa bilang, oh model saya bagus nih misalnya. Tapi patokan bagusnya apa? Gitu. Jadi patokan bagusnya kan harus berupa angka gitu ya. Nah, maka di sini ada tiga cara gitu ya. Ada tiga cara kita mengevaluasi suatu model. Yang pertama metric based evaluation. Nah ini mungkin kalau metric based ini teman-teman udah familiar ya. Jadi ini string based metric. Jadi di mana compute the overlap of textual unit and grams dan word sequence. Jadi misalnya kayak teman-teman pakai matrix akurasi dan sebagainya. Atau misalkan embedding based matrix. Compute the similarity measure over the contextual representation. Nah ini misalkan pakai cosine similarity dan model-model lainnya ya yang apa namanya menunjuk yang menggunakan kesamaan gitu ya. Eh, ya, maksudnya performance evaluasi yang menunjukkan kesamaan atau misalkan pakai learn matrix gitu ya. Trend a model to predict a score gitu. Nah, ini contoh yang metric based evaluation. Jadi misalnya kayak teman-teman pakai akurasi, presisi, recall atau misalkan pakai apa namanya matrix performance evaluasi yang lainnya. Nah, itu contoh pakai matrix based evaluation. Nah, ada lagi yang human based evaluation. Nah, human based evaluation itu scale based evaluation ya. Jadi grade the output on the given scale. Contohnya yang kayak RLHF tadi. Atau misalkan set by set comparison. Jadi kita membandingkan antara preference dari human sama humans gitu ya. Jadi kita kalau yang ini kan kita kasih apa namanya kayak grade gitu ya. Jadi diurutkan misalkan dari serangkaian contohnya tadi dari serangkaian respons yang dikeluarkan kita urutkan mana yang paling baik seperti itu. Nah kalau yang ini kita bandingkan gitu ya. Jadi bandingkan dari apa namanya dari human ya, human preference-nya seperti itu. Nah sekarang kan kalau misalkan kita pakai matrix based evaluation, oke kita bisa ini ya, kita bisa dapet apa namanya hasil evaluasinya gitu. Cuman kalau misalnya data kita sudah terlalu besar atau misalkan sistem kita sudah terlalu kompleks, terkadang nanti ada beberapa kelemahan ataupun kekurangan gitu ya. Atau misalkan human based evaluation apalagi gitu ya. Ini kan terlalu apa namanya terlalu apa ya istilahnya itu um, cost ya, kita bilangnya cost gitu ya, karena kita harus memanfaatkan teknologi human. Nah, maka ada yang model based evaluation. Nah, ini model based evaluation ini yang dipakai gitu ya, yang banyak dipakai untuk arsitektur yang sudah LLMA gitu ya, Large Language Modeling. Nah, jadi di sini dia ada dua, scoring based on evaluation, jadi assign to generate candidate of score, yang mana nanti dia akan merank candidate by score and compare the score between the model. Atau side by side comparison, jadi collect model preference. Jadi sebenarnya agak mirip dengan human based evaluation, tapi ini kita pakai arsitektur ya. Jadi kita pakai model gitu. Maka di sini scoring based on evaluation. Jadi kita mengenerate ya suatu candidate score. Nah ini contohnya nih, model based evaluation. Jadi main idenya kita ask the LM. Jadi kan kita sudah punya LM nih. Kan kita sudah punya LM. Nah, jadi kita minta LM itu mengevaluasi LM gitu secara modelnya. Jadi kita ask LM to score the output. Jadi ini sistem, terus ini ada questionsnya apa, terus nanti kita harapkan itu adalah skornya gitu. Nih, jadi ini ada penelitian ya dari Zhang et al. Baru juga di tahun 2004, a from a sample for grading model output. Jadi kita minta ask the LM to apa namanya kita mengevaluasi LM sesama LM saling mengevaluasi gitu ya kayak gitu. Nah, ini atau side by side comparison. Sebentar ya. Side by side comparison. Jadi ini kita pilih gitu ya dua kandidat gitu ya, yang mana nanti LM ini akan menselect mana kandidat yang baik, mana kandidat jawaban yang paling baik. Nah tapi kandidat yang ini juga digenerate oleh LM sendiri gitu ya.
gitu. Jadi ini asisten A, asisten B, nanti dia judgment. Tuh. Nah ini model based evaluation. Jadi ini which response is better, respon 1, respon 2, scoring, jadi scoring dari respons, masuk ke ChatGPT, nanti ChatGPT juga akan men-score ya, memberikan skor. Misalkan respon 1, respon 2, terus nanti, oh ya respon 1 itu 9, respon 2 itu 7, respon ini dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi LM mengevaluasi LM. Nah, kenapa kita pakai banyak model based evaluation? Sebenarnya karena itu lebih memudahkan ya. Kalau misalkan kita pakai manusia tadi report, atau misalkan kalau kita pakai matrix evaluation, kita apakah matrix evaluation kita itu bisa mewakili model? Karena terkadang ada matrix evaluation tuh yang tumpang tindih seperti itu hasilnya, atau mungkin hasilnya itu sedikit apa? Ya hasilnya itu tumpang tindih gitu ya evaluationnya. Maka di sini pakai model based evaluation. Jadi model yang mengevaluasi model. Oke. Nah ini, oh ya ini harusnya tadi metode multi-level benchmarking ya. Nah itu tadi jadi ada benchmarking dan evaluation. Jadi ada caranya pakai matrix evaluation atau matrix based, human ataupun model ya, model based. Nah mungkin kalau di lingkungan kampus kita biasanya pakai matrix ya, karena kan satu sumber daya kita terbatas gitu ya. Untuk ya mungkin kalau LM-nya kita bisa pakai misalkan dari kayak apa namanya dari kayak platform Hugging Face dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita mau coba buat LM yang memodelkan LM yang memberikan skor ke LM kan itu perlu research yang besar gitu karena validasinya tuh seperti apa gitu. Tapi arah penelitiannya sudah seperti itu ya sekarang ya. Karena kan model language model itu sudah banyak sekali yang dipublish dan sudah mudah sekali digunakan, bahkan banyak yang ini. Nah, kita tuh tinggal kayak menarik, kalau misalkan asli itu kita tinggal kayak narik API gitu ya, API-nya seperti itu. Ya tapi kalau sekarang sih masih masih batas di ini ya, masih batas di human ya, human sama metric based. Kalau secara penggunaan secara publiknya. Nah, ke topik selanjutnya itu adalah open problems in NLP. Jadi jelas ya setiap perkembangan teknologi itu pasti ada masalah. Jadi ini saya ambil juga nih dari slide-nya. Jadi ada beberapa permasalahan dalam bidang NLP ya, dalam perkembangan NLP. Yang pertama itu adalah generalization, ada analysis dan understanding, ada multilingual evaluation, domain plus modalities-nya, fairness dan sosial. Nah, kita akan coba bahas ini ya. Oke. Nah, ini generalization. Jadi how much does the model is generalized gitu ya. Nah, kenapa di sini ada note ya. Jadi a transformer is work at the learning the output on the finite automan from limited example di LSTM. Jadi munculnya kenapa ini setiap model tuh pasti punya apa ya kemampuan generalis yang kemampuan generalis yang masing-masing. Nah, tapi di sini apa namanya, ternyata transformer itu juga punya kemampuan ya. Jadi dia itu punya kemampuan dia akan jelek kalau dia belajar dari output yang finite automaton gitu ya. Nah di sini ChatGPT dan LSTM ini akurasinya kita coba lihat ternyata di sini mengalami penurunan gitu ya untuk yang di yang di LSTM gitu. Ini terus nanti tiba-tiba lebih baik gitu ya dibandingkan dengan transformer gitu. Nah, terus what's going on NN gitu. Nah, mungkin ini juga kalau kita belajar artificial intelligence kan selalu dibilang kalau arsitektur dalam neural network itu atau misalkan cara kerjanya itu adalah black box. Walaupun sebenarnya kita tahu ya, dalam neural network itu kan sebenarnya adalah perkalian bobot. Kalau kita tahu arsitekturnya misalkan NNN gitu ya, atau misalkan sederhananya neural network sederhana, itu kan perkalian bobot gitu ya, perkalian bobot, atau misalkan CNN gitu ya. CNN kan juga sama sebenarnya perkalian bobot, tapi bedanya adalah dia pakai misalkan kernel dan sebagainya. Tapi kan kita tidak tahu ya, tidak tahu sebenarnya itu bagaimana sih secara cara kerjanya kita tahu, tapi generate angkanya dalam situ seperti apa, kenapa angka itu merepresentasikan seperti itu. Nah itu kan kita nggak tahu ya, kita cuma tahu misalkan input, terus nanti kita latih sebuah model, nanti akan jadi output gitu.
Nah, makanya di sini black box ya, black box dari AI. Sehingga kita tuh cuma dapat hasilnya akurasinya berapa gitu, atau misalkan matriks evaluasinya apa, kayak gitu. Nah, ini juga salah satu permasalahan ya, terutama dalam segi bahasa gitu ya, dalam segi bahasa. Karena kan, saat memodelkan large language model terutama gitu ya, kalau pakai arsitektur kita tahu cara kerjanya, tapi kita tidak tahu bagaimana misalkan angka ini misalkan kata ini, kenapa angkanya seperti ini, gitu. Atau misalkan bagaimana dari serangkaian serangkaian teks yang atau dokumen yang besar itu bisa men-generate seperti ini. Nah, kita kan hanya tahunya modelnya cara kerja seperti ini, kita masukkan ke model nanti keluar evaluation, gitu. Why what do they learn dan what do they success and fail. Jadi kita juga tidak bisa menentukan ya, yang mana sih bagaimana mereka tuh fail, sukses dan gagalnya itu seperti apa. Nah eh, ini yang constraint ya, multilingual ya, multilingual. Nah, everyone else is worse off than English speakers. Jadi ada significant gap ya, significant gap antara yang bahasa Inggris dengan bahasa lainnya. Tapi ini kebetulan di sini bahasa Telugu gitu ya dari papernya. Ini kalau kita lihat ya teman-teman di sini ada misalkan di sini bahasa Telugu itu kebetulan cuma 62%. Kebetulan Indonesia juga udah lumayan bagus ya. Di sini 83,1%. Nah, tapi kita bandingkan dengan misalkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sudah 85,5%. Nah, ini contohnya juga kalau kita ngambil matrix evaluation ya. Matrix evaluation dari data misalkan Wikilingual dan XL Sum gitu. Nah, jadi permasalahan juga di di arsitektur atau di pengembangan sistem LLM itu kan dataset yang dipakai atau dataset publiknya atau yang jadi dataset benchmarkingnya itu kan kebanyakan bahasa Inggris. Nah, jadi model yang dilatih itu berdasarkan bahasa Inggrisnya. Jadi large language model yang di-generate oleh ChatGPT itu yang baiknya itu pakai bahasa Inggris. Makanya kadang kita ngerasa ya kalau misalkan kita kasih prompt-nya bahasa Inggris itu hasilnya lebih bagus daripada kita kasih prompt-nya bahasa Indonesia. Makanya saya suka pakai ChatGPT itu tuh kadang pakai bahasa Inggris karena hasilnya tuh lebih bagus daripada kalau kita pakai bahasa Indonesia. Nah, itu juga salah satu permasalahannya. Jadi permasalahan dari pengembangan NLP. Nah, makanya sekarang ya syukur-syukur ya sekarang Indonesia sudah lumayan ya. Dari kemarin kita publish LLM punya kita sendiri ya, kerja sama Indosat kalau tidak salah gitu ya. Nah, yang waktu kedatangan Pak Jensen gitu kalau teman-teman lihat kan itu sekaligus kita launching LLM kita sendiri gitu. Nah, bayangkan misalkan itu baru bahasa Indonesia gitu ya. Terus gimana dengan Indonesia yang punya kurang lebih 700 sekian bahasa gitu. Nah, maka masih terbuka lebar buat teman-teman kalau misalkan mau neliti. Nah, ini evaluation and comparison. Benchmark and how we evaluate to track the progress in this field. Jadi ya ini permasalahannya adalah evaluation and comparison. Kita standar yang dipakai atau misalkan dataset dan benchmarking yang dipakai itu adalah bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman lihat di Squad dan Blue itu memang ada beberapa bahasa sudah banyak yang dipublish gitu ya benchmarkingnya kayak bahasa Indonesia, walaupun belum masuk ke benchmarking yang open public gitu ya. Open to public maksudnya kayak misalnya teman-teman mau cari apa misalkan data koko gitu ya, itu kan sudah lebih lebih general gitu ya. Permasalahan juga kan kalau misalkan di computer vision kan kebanyakan yang dilatih misalkan gendernya orang kulit putih gitu ya. Maksudnya rasnya kulit putih gitu. Nah, gimana kalau misalkan ras yang tidak kulit putih dan sebagainya. Nah, itu sama evaluation and compression-nya ada bias istilahnya. Nah, terus sosial aspek around NLP. Oke. Nah, ada beberapa constraint misalnya ya, saya tidak sampai ini sih, tidak sampai saya tidak sampai yang menanyakan ini ya ke ChatGPT-nya, tapi beberapa penelitian itu ChatGPT itu cenderung ini ya, cenderung agak bias istilahnya terhadap kultur and religion, misalkan ya terutama yang ini ya Islamophobia misalkan, atau misalkan social norms, hate speech, terus misalkan black people gitu ya, terus misalkan under represented group misalnya gitu. Nah, ini African researcher gitu ya dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu sosial aspek dari NLP. Nah,
Terus permasalahan selanjutnya adalah can ChatGPT write fiction that match the quality of New York fiction gitu. Nah, apa namanya, ketakutan selanjutnya dari misalkan konten kreator dan sebagainya atau mungkin penulis, terutama ya penulis ya, penulis. Nah itu adalah apakah ChatGPT akan menggantikan manusia gitu ya, menggantikan manusia dari kemampuan menulisnya gitu ya. Apakah bisa menyamai gitu ya? Ternyata jawabannya tidak gitu ya. Jadi ada, kalian bisa baca ada linknya gitu ya. Ternyata enggak. Seperti itu. Terutama itu terkait art ya. Kalau misalkan menulis email gitu ya, itu kan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak apa ya, memudahkan gitu ya. ChatGPT itu memudahkan kita sehingga ada beberapa alokasi kita tuh bisa apa ya istilahnya. Kalau saya tuh bilang pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan AI itu memudahkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya gitu. Misalkan kayak generate email gitu. Daripada kita mikir sejam 2 jam misalnya mikir terus sebaiknya emailnya apa ya? Kata-katanya apa ya? Kita cukup masukkan prompt di ChatGPT, nanti kita generate terus kita baca, oh ini disesuaikan, terus kirim. Kan itu jadi waktunya kan lebih singkat, misalkan dalam 10 menit atau misalkan dalam waktu 15 menit itu sudah selesai tuh misalkan email misalkan ke klien dan sebagainya. Nah, kita bisa mengalokasikan waktu yang lainnya tuh untuk pekerjaan lainnya. Itu yang mungkin nanti menuntut kreativitas dan kemampuan berpikir yang lebih seperti itu. Nah, maka kalau untuk fiction, kan untuk fiction itu benar-benar atau misalkan menulis karangan ilmiah atau mungkin tulisan itu memerlukan kemampuan berpikir ya. Jadi kita perlu berpikir dan berimajinasi, maka ChatGPT itu jawabannya kalau di penelitian ini enggak. Karena di penelitian ini itu ChatGPT 4 itu masih 3 sampai 10 kali lebih jelek untuk creative writing gitu. Jadi ini penelitiannya kalau nggak salah dia meminta generate prompt untuk membuat cerita dan sebagainya, ternyata itu masih jelek gitu ya dibandingin karangan manusia. Oke. Nah, ini tadi real world problems. Jadi ya ini terkait ini ya sentimen apa ya? Sentimen terhadap golongan tertentu ya. Golongan tertentu entah itu rasis ataupun golongan. Yang pertama misalkan sudah banyak ini penelitiannya kalau misalkan AI terutama LM ini agak bias ke woman, terus misalkan ke black people atau ke golongan tertentu seperti itu, misalkan ke LGBT dan sebagainya. Oke, nah itu problem di LLM. Nah itu apa namanya? Apa? Coba diselesaikan juga. Makanya sekarang banyak sekali apa ya? Environment itu sudah terbuka sekali untuk mengembangkan model LLM. Nah, terus masuk ke our AI future. Nah, ini sekarang kira-kira masa depan AI itu seperti apa? Ya, maka selalu muncul pertanyaan, apakah kita akan kehilangan apa namanya pekerjaan? Terus apakah semua orang kita akan pergi ke 5 sampai 10 giant teknologi gitu ya. Contohnya misalkan kalau kalian mau dapat prompt yang bagus, ChatGPT kalian harus berlangganan misalnya. Atau misalkan kalian mau pakai Grammarly biar koreksinya bagus, kalian harus berlangganan. Nah, itu kan uh, uang kita kan nanti, atau misalnya contoh sederhananya adalah kalau kalian mau YouTube tanpa iklan, ya kalian harus berlangganan gitu. Nah, itu kan berarti kan hampir uang kita itu pergi ke perusahaan big company ya, atau big startup gitu. Nah, terus apakah kita akan kehilangan pekerjaan? Maka pertanyaannya tidak ya. Justru dengan adanya LM ini atau misalnya perkembangan teknologi deep learning ini, banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang terbuka gitu ya. Jadi banyak pekerjaan, contohnya tadi kayak prompt engineer gitu, yang ngasih feedback ke model gitu kan. Terus misalnya contoh lagi, misalnya kalau dulu belum sering terdengar gitu ya, data engineer dan data analis, cuman karena data sudah jadi new oil, kalau di pertemuan parlemen itu kita bahas kan. Nah, jadi sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang menuntut ya tadi skill. Makanya kita yang di-upgrade itu adalah skills-nya. Tuh. Nah, ini ya banyak perdebatan ya. Jadi dulu sempat booming Geoffrey Hinton itu ya, dia keluar dari Google karena kalau tidak salah Geoffrey Hinton ini dalam wawancaranya tuh karena dia takut si AI itu sudah punya sampai ke level reasoning. Nah, itu yang ini. Terus ini juga banyak ya, posting AI development isn't enough, we need to shut up. Dia shut it all down gitu ya. Jadi harus dimatiin semua nih teknologi seperti itu. Atau misalkan kita harus membuat apa perkembangan AI ini lebih lambat gitu ya.
sehingga nanti tidak jadi God-like AI gitu. Nah, tapi ini kan masih perdebatan gitu ya, masih perdebatan apakah sampai ini kalau istilah Bu Stella tuh manusia dengan AI gitu ya, pasti akan mengalahkan manusia tanpa AI. Nah, uh, ya balik lagi, walaupun di sini muncul perdebatan, kan level AI itu ada ini ya, ada AGI, saya lupa tuh levelnya ada 3. Nah, yang tertinggi itu kan AGI ya, sekarang kan sedang di AGI. Nah, segmennya itu selalu ada cost ya, selalu ada cost dalam pengembangan AI. Nah, mungkin kalau kita lihat sekarang, kita tahu nih, oh ChatGPT itu bisa melakukan pekerjaan rumah gitu ya, atau PR, terus bisa menjawab semua pertanyaan kita, terus misalkan bisa jadi apa namanya tempat chat kita juga ya, terus misalkan bisa juga sekarang mengenerate suatu gambar ya, realistic image. Tapi untuk mencapai AGI, untuk mencapai kesadaran itu akan banyak gunung esnya ya. Jadi gunung es itu kan cuma terlihat di atas, tapi di bawahnya itu sangat ini ya, sangat dalam sebenarnya. Maka akan tadi ada false and misleading information karena kita nggak tahu ya yang LLM dilatih itu seperti apa gitu, datanya seperti apa, apakah ada constraint tertentu, yang generate datanya itu seperti apa gitu. Terus misalkan ada propaganda dan deception, bias dan halusinasi, terus misalkan private information, ya jelas ya data kita sudah diambil semua gitu. Nah, terus ada copyright, terus ada yang paling ini ya, jadi misalkan gather your data to improve model, terus exploitation to underpaid workers gitu ya, terus misalnya yang paling ini karbon ya, karena uh, melatih melatih satu model itu sangat membutuhkan banyak cost gitu ya, banyak cost terutama nanti jadi emisi ya, emisi karbon. Jadi tidak semudah itu, jadi masih panjang ya jalannya ya, masih panjang untuk sampai ke level AGI. Terus ya ini NLP. Nah ini future-nya sekarang sudah mulai text combining ya, jadi sudah multimodal, vision and language. Jadi yang mungkin image captioning ya, jadi bisa misalkan visual questioning answering gitu ya, ini gambar apa, terus nanti misalnya captionnya a chill orange clothes play with a sip. Jadi dia misalkan bentuk apa labelnya dari misalkan bounding box ini, kalau ternyata misalkan chill gitu ya gambarnya, terus misalkan sip, misalkan ini domba, ini keranjang, terus ini orang duduk di kursi. Nah dari sini nanti buat suatu caption ya, suatu caption. Nah itu nanti misalkan a chill in orange clothes play with a sip gitu. Atau misalkan kita juga bisa dapat semantik ya, semantik dari role labeling, misalkan seorang ini lagi apa, terus apa kita bisa mana mempredik ya, the predict agent fashion dan sebagainya. Nah ini juga salah satu pengembangan vision language. Jadi sudah multimodal ya, sudah multimodal seperti itu. Oke. Nah terus ini ada penelitian juga, survey on small language. Jadi SLM. Jadi ini sebenarnya ada model yang dikembangkan oleh beberapa orang, itu namanya SLM. Small language model ini maksudnya adalah bahasa-bahasa yang apa ya istilah semacam kayak bahasa daerah gitu ya, kayak bahasa daerah gitu. Jadi bagaimana dengan bahasa yang benar-benar dia dari segi data dia sedikit, terus dari segi penggunaan dia juga tidak lazim digunakan. Maka ini ada satu metodenya SLM. Oke, nah sekarang bagaimana di Indonesia? Nah kalau di Indonesia ini jadi ada beberapa apa ya? Bukan founder ya, beberapa penggerak gitu ya, beberapa penggerak penelitian NLP di Indonesia. Jadi one country with 700 plus language. Nah, jadi NLP Challenge for Underrepresented Language and Dialect in Indonesia. Nah, ini apa namanya? Di papernya ini, jadi teman-teman bisa cari di sini ya di papernya ini, itu mereka ini ya menjelaskan gitu ya, Indonesia itu dengan 700 bahasanya, dengan tantangan berbagai underrepresented ya. Jadi mungkin beda kalau misalkan kita di bahasa Inggris, itu kan yang membedakan tuh dialek ya. Mungkin apa namanya, saya tidak tahu ya daerah Inggris itu pembagian seperti apa. Tapi kalau di kita itu
Oke, mungkin, sekian materi dari saya. Jadi, saya banyak di penutupan ini jelaskan arahnya mau kemana. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau tertarik, apa namanya, untuk pengembangan NLP bisa kunjungin website ini ya, Indo NLP. Ini saya kasih, nanti saya share linknya. Itu bisa gabung juga ya ke community-nya. Kalau nggak salah udah ada yang bahasa Lampung ya, bahasa Lampung itu sudah ada ini ya. Di situ juga ada dataset-nya. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya sambil saya coba tunjukkan Indo NLP-nya ya. Sebentar. Indo NLP. Oke, nah ini website Indo NLP-nya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, challenge resolve low research gitu ya, language and dialect diversity, terus multilingual dan sebagainya. Di sini mereka juga ada project-project apa yang sudah dikerjakan gitu ya, project-project apa yang sudah dikerjakan, yang termasuk Indo NLU, Indo Bird dan sebagainya itu udah dirangkum di sini. Terus di sini ada research katalognya. Di kalau misalkan teman-teman butuh dataset gitu ya, dari sini bisa di bagian research katalognya. Oke, nah ini bisa lihat data-datanya ya. Di sini ada data-data yang ada sebagian mereka publish, teman-teman bisa coba bisa cek aja gitu ya. Misalkan mau data apa nih, misalnya ini ada juga human translation, misalkan emotion Indonesian public opinion. Nah, di sini bisa dilihat ada yang beberapa ada GitHub-nya, ada yang beberapa ngasih Hugging Face-nya. Nah, di sini ada datanya itu apa tweet atau misalkan ini datanya speech gitu ya. Speech misalkan ini terus misalkan ini dokumen dan sebagainya. Ini mereka punya data katalog gitu. Nah, ini menariknya. Jadi ini lumayan meningkatkan ini ya, meningkatkan atmosfer penelitian kalau kita sudah punya um, datanya gitu. Jadi kan kita bisa apa ya, istilahnya itu meng- mempersingkat waktu untuk proses apa mengumpulkan datanya seperti itu. Kalau tidak salah ini ada yang bahasa, ada beberapa bahasa daerah gitu ya. Indonesia, Japanese, English Code. Saya lupa ada beberapa bahasa yang udah dikembangkan. Nah, ini bisa teman-teman buka-buka sih kalau misalnya mau coba ini. Ada. Ini banyak ya data-data yang udah dipublish. Bisa dibuka-buka juga sih di ininya ada ini apa namanya misalkan ada apa ada GitHub-nya mau dipelajarin. Oke, baik mungkin itu materi dari saya. Terima kasih semuanya. Ya, saya tadi lupa. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang mau didiskusikan? Oke. Oh ya, Fadilah, silakan Fadilah. Aduh. Dan aku izin bertanya, kalau untuk yang biasanya kan saat menggunakan ChatGPT itu ada pilihan untuk respon atau apakah respon satu atau respon dua. Sedang kalau tadi kan sudah feedback yang digunakan untuk kontribusi kita terhadap pembangunan language model misal seperti GPT. Kalau misal kita memberikan masukan sendiri seperti misalnya ucapan terima kasih, sanjungan atau misalkan kritik itu juga termasuk nggak Bu? Atau emang dia itu khusus yang dislike like gitu aja ya Bu ya, kalau buat di GPT? Atau mungkin preferensi pemilihan output keluaran apa yang kita minta? Kalau begitu sih, terima kasih Bu. Oke, baik. Oke, kalau misalkan kita semacam mengucapkan terima kasih atau minta revisi gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga salah satu bentuk ini ya, human feedback juga. Jadi, kan waktu kita apa namanya? Waktu kita meminta
jawaban yang baru atau misalkan kita tidak puas dengan jawaban yang kita ini kan sebenarnya kan kita minta model itu belajar lagi ya. Jadi kalau cara kerjanya kan sebenarnya kan di language model itu nanti kita mengenerate suatu prompt gitu kan, kita misalkan menanyakan sesuatu gitu di ChatGPT, nanti kan dia akan menghitung ya, kemungkinan menghitung kayak caranya itu kayak misalkan menghitung probabilitas kira-kira ini kemana ya, ini jawabannya apa dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita mengevaluasi, kita minta oh tidak atau misalkan iya terima kasih jawabannya baik atau misalkan iya saya minta jawabannya seperti ini ya. Nah, nanti kan dia akan belajar lagi gitu. Nah, itu termasuk dari feedback juga. Jadi kita meminta modelnya untuk belajar lagi sehingga kemarin tuh jadi apa namanya saya sempat jelasin di slide yang sebelumnya ya. Jadi kan nanti dia akan memberikan serangkaian kemungkinan jawaban. Nanti dari jawaban itu kan dia akan ngasihkan reward. Nah kita bisa kayak jawaban ini kalau jawaban kita disetujui nanti dia akan oh berarti apa namanya jawaban ini yang terbaik gitu seperti itu. Nah makanya kalau kenapa ada apakah itu termasuk human feedback? Iya, tapi kenapa yang dipakai itu misalkan prefer dua respon seperti itu atau misalkan like and dislike? Karena itu lebih ini ya. Kan kalau kita komen pakai kita komen lagi misalkan terima kasih dan sebagainya kan itu apa ya? Menurut apa namanya? eh aduh apa sih istilah kemarin? Bisa lupa lagi. Nah, jadi intinya itu human feedback atau enggak ya, itu human feedback juga termasuk human feedback karena kita minta model itu untuk belajar lagi. Jadi dia ngasih pertanyaan ini nggak suka kita ya, terus dia nanti cari lagi, oh berarti coba jawaban ini nggak suka lagi misalnya kita terus kita kasih lagi atau misalkan oh kita suka, oh nanti oh saya dapat reward terbesar ini gitu. Mungkin seperti itu tadi lah. Terima kasih. Oke, baik. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi saya coba kembalikan ke Pak Ardika deh. Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu dan juga yang lainnya. Tapi sebelum ya untuk pertemuan terakhir, kita boleh foto dulu nggak nih? Oh iya, boleh Buat boleh. dokumentasi. Jadi Ya. coba mahasiswa untuk hidupkan kamera agar kita bisa foto bersama. Nah, eh, belum ya, belum hidup. Oke, udah. Ayo, dihidupkan kameranya biar kita sudah jawab sesi foto. Oke, yang capture ya. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah semua diambil sesi fotonya. Oke, maka perkuliahan PBA ini sudah sampai di penghujung ya. Jadi sebenarnya kita masih ada ini lagi Bu, pertemuan lagi besok untuk review materi-materi yang nanti diujikan dan juga mungkin ada beberapa demo dari saya, demonstrasi bagaimana menggunakan dialog flow Bu. Saya lagi ngembangin dialog flow ini soalnya. Jadi Oh iya, ya Pak. sekalian coba introduce ke baik cukup sekian saja kuliahannya. Terima kasih Bu Ayu atas ininya ya ilmu-ilmu yang sudah disampaikan dan juga wawasannya yang ya sangat berharga dan materi-materi yang buat luar biasa ya Bu untuk membantu para teman-teman nih untuk yang lainnya untuk bisa ekspor lebih dalam tentang NLP. Nah, Mhm. oke. Oke, baik.
Saya juga terima kasih ke Pak Ardika mungkin kalau ada dosen-dosen lain saya terima kasih. Untuk teman-teman semuanya terima kasih juga udah ikutin kelasnya. Saya mohon maaf kalau misalkan mungkin kurang penyampaiannya atau mungkin kalau ada salah tingkah laku. Kalau misalkan mau diskusi boleh, saya open untuk diskusi. Kalau misalnya mau ngerjain project bareng boleh, kita mungkin bisa sharing project bareng gitu ya. Kalau misalkan mungkin ketemu di jalan atau mungkin kita ketemu di mana boleh saling sapa. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Siap. Ya, oke. Terima kasih Bapaknya semuanya. Baik, kita cukup aja ya bukannya karena ini mau ujian ternyata Bu. Oke. Ujiannya ya. Saya lagi makin. Iya, buat. Baik, semoga sukses aja ujiannya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat ujian dan sampai jumpa di lain waktu. Oke, terima kasih. Saya izin duluan ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Semuanya, bye-bye.